Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Theodor Agustian dengan PN G1A 021061. Jadi di sini saya bakal mendemokan codingan saya untuk pembuatan web restoran. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini langsung saja ya, saya masuk ke subline text di mana tempat saya ngoding ya. Nah, mungkin langsung saja. Jadi di subline text saya membuat sebuah HTML, itu indeks HTML. Jadi bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Di sini kita sudah sampai di bagian indeks HTML. Nah, teman-teman mungkin bisa kita langsung lihat di tampilan ya di web bagaimana. Nah, ini untuk tampilan di web. Nah, kita coba mulai dari yang bagian awal gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya menggunakan HTML ya. Jadi mungkin kita dari yang pertama itu ada title. Jadi title di sini restoran. Bisa teman-teman lihat juga di sini ya, itu tulisannya restoran juga. Nah, teman-teman, di sini saya juga menggunakan Bootstrap, banyak yang saya gunakan. Jadi untuk memperindah tampilannya, itu saya menggunakan Bootstrap supaya enak dipandang webnya, tidak terlalu bosan nanti orang kalau buka webnya nanti. Nah, di bagian header ya, di bagian header, di bagian atas header lah, itu ada saya letak nomor kontak sama jadwal bukanya, hari kapan aja, sama bukanya jam berapa. Nah, terus di bagian header ya, nah di bagian header pertama di bagian pojok kirinya itu ada logo. Jadi logonya itu berupa tulisan saja, tulisannya Ian Restoran. Nah, ini ya, Ian Restoran. Ini untuk nomor kontak juga jadwal bukanya tadi. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat juga ada fitur ya. Di atasnya bisa kita tekan juga sebenarnya. Itu ada fitur utama tentang menu, foto, share, testimoni, kontak, dan juga pesan meja. Di sini juga ada tulisan untuk membuat lebih berkesan aja ya. Jadi buat tulisan untuk menyambut orang yang masuk web ini tadi. Nah, di codingannya bagaimana? Nah, ini codingannya. Jadi di bagian atas itu, di bagian navigation bar-nya itu ada utama tadi di bagian awalnya, terus ada tentang, ada menu, ada foto, ada chef, ada testimoni, ada kontak. Nah, dan juga ada pesan meja ya, pesan meja. Nah, jadi teman-teman, di situ bisa kita lihat di navbar. Terus juga saya menggunakan background image. Jadi background image-nya selalu bergerak, ada slide 1. Itu juga saya tambahkan kata-kata di slide 1 itu apa. Terus di slide 2 background image-nya beda lagi, terus kata-katanya apa. Terus di slide 3 background image-nya beda lagi dan kata-katanya beda lagi. Jadi buat berkesan saja yang masuk web ini tadi. Nah, itu untuk bagian utamanya atau bagian home ya. Kita masuk ke bagian ini, bagian tambahan ya, tambahan dari saya itu kenapa orang-orang harus berada ataupun makan di restoran ini. Jadi saya buat beberapa alasan. Ini pertama ya, bisa teman-teman baca ya. Jadi untuk merasakan harmoni sempurna antara rasa luar biasa dan kesempurnaan pelayanan. Terus yang kedua ada sebagai destinasi makan, karena kami percaya bahwa makanan adalah cerminan kehidupan yang indah. Terus yang ketiga, karena ini tidak hanya tempat bagi pecinta kuliner yang menginginkan lebih dari sekedar makanan. Nah, bagaimana implementasinya di web? Seperti ini. Oke, kita tekan tentang, dia langsung scroll bawah. Nah, ini. Kenapa harus restoran kami? Nah, jadi ini alasan-alasan kita lihat tadi. Jadi di sini kalau teman-teman arahkan kursornya itu kayak apa ya, kayak keluar gitu teksnya gitu. Jadi apa ya bahasanya,
hover ya, nah, hover lagi, jadi warnanya berubah, juga ada kesan 3D nya. Nah, lanjut ya ke menu. Nah, menu, cek menu kami di codingannya bagaimana. Di codingannya itu cek menu kami. Di sini saya mulai dengan sebuah filternya dulu ya. Pertama, filter untuk makanannya. Jadi filter pertama itu tampilan semua ini, semua makanan itu ditampilkan. Terus ada mulai dengan, maksudnya mulai dengan ini sebaiknya untuk orang pertama kali nyoba di restoran ini sebaiknya mulai dengan menu apa. Terus ada filter untuk camilan, itu spesial. Nah, di sini saya juga mau letak itu ada menunya, di sini menu, terus ada harganya, serta apa sebenarnya menu yang ditampilkan ya tadi. Kayak misalnya pindang serani. Jadi pindang serani ini adalah ikan pindang yang dimasak dengan rempah-rempah khas Bengkulu seperti kunyit, jahe, dan bawang putih, dan rasanya asam dan manis. Itu juga saya terapkan untuk menu yang lain. Seperti biasa, ada nama, ada harga, dan juga penjelasan menu itu seperti apa. Jadi untuk implementasinya di web kurang seperti ini. Ini ada menunya, penjelasannya, dan harganya. Ini kalau kita tekan mulai dengan di filter. Nah, itu menu ini untuk camilan, menu ini, dan juga spesial menu ini. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya ataupun halaman selanjutnya, pesan meja. Nah, teman-teman di pesan meja ini lihat di tampilannya ada nama, email, nomor telepon, tanggal, waktu, berapa orang jumlahnya, dan juga pesan apa yang ingin maksudnya pesan makanan apa ini bisa ditulis langsung. Nah, di codingnya itu bisa kita lihat ya, saya menggunakan input ya untuk bisa membuat sebuah apa ya, kayak bisa menginput sebuah data gitu ya. Jadi menggunakan fitur input di sini. Jadi di sini placeholder-nya saya letak your name. Jadi placeholder itu teman-teman yang teman-teman lihat di sini, tulisannya agak abu-abu itu di dalam kota ini, nah itu placeholder. Ya, seperti biasa juga teman-teman lihat. Lanjut ya, mungkin untuk selanjutnya itu gallery section. Nah, gallery section ini apa? Itu foto-foto dari restoran kami. Foto kita seperti apa? Ya, bisa teman lihat. Di sini kayak saya cuma taruh itu cuma ya foto-foto aja yang di download, mungkin bisa teman-teman download ya. Nah, di pakai Harek bisa, atau terus di image source ya, teman-teman buka aja gitu. Ini hasilnya ya. Ini foto-foto yang sudah ditaruh. Selanjutnya ada save. Nah, save ini copy atau juru masak ya. Juru masaknya siapa saja ini. Jadi di sini saya letak ada foto, ada nama, dan juga tugasnya seperti apa. Fotonya ini namanya Walter White misalnya sebagai publisher, ada Sarah Johnson sebagai chef, ada William Anderson sebagai cook. Ya, di situ teman-teman codingannya. Di sini nama, terus ada jabatannya apa, maksudnya tugas sebagai apa. Terus ini sebagai haref aja ya, nggak ada ngarafin kemana-mana sebenarnya, cuma sekedar lebih eksklusif aja. Makanya ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram juga ikutin. Jadi cuma sekedar biasa aja. Itu untuk ini save. Lanjut ke selanjutnya testimonial. Testimonial ini testimoni dari para konsumen yang udah datang ke restoran. Kalau di codingannya ya ada nama, ada pekerjaannya sebagai apa, ini ada CEO founder, namanya Saul Goodman, ada fotonya juga di sini. Terus apa sih yang dia sampaikan? Nah, jadi ini yang dia sampaikan. Bagaimana implementasinya? Ya lihat di bagian testimoni. Nah, ini Sarah Wilson sebagai desainer misalnya. Nah, pendapatnya pengalaman makan di restoran benar-benar memukau dan lain sebagainya, bisa kalian baca. Jadi ini saya ada 5 orang. Nah, 5 orang. Jadi itu untuk testimoni. Lanjut ke kontak kami. Nah, codingan dulu ya. Oke, di kontak kami itu teman-teman bisa lihat kami
lebih ke ngasih info di sini di lokasi, terus ngasih info pajaknya ini apa jika mau dihubungi atau nomor telepon. Tampilan bagaimana kita cek di web. Nah nanti seperti ini, kontak kami, terus nanti sambut makan, bla bla bla, terus lokasinya, buka jam berapa, email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Terus bisa ngirim pesan juga sebenarnya dari sini langsung. Dengan email subjek, terus bisa langsung. Sebenarnya ini cuma fitur aja, nggak ada mana-mana sih message. Nah terakhir footer, dibikin footer ya seperti biasa, kodenya seperti ini, kemudian ada ya nama restoran ya, terus ada kata-kata sedikit yang saya tambahkan, terus ada saya letak sosial media, dan juga ini nggak narik mana-mana sebenarnya, jadi cuma sekedar tampilan aja. Ada Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus, juga gitu. Terus ada tulisan copyright. Nah udah gitu untuk tampilan webnya. Sebenarnya ada juga mungkin untuk melihat sini ada image ini ya untuk gambar-gambar tadi juga aset ini, itu ada CSS dan lain sebagainya. Itu untuk penjelasannya ya. CSS nya kurang lebih seperti ini codingannya, tinggal teman-teman menyesuaikan saja semua kan, untuk ukuran, untuk tampilan bagaimana, warna seperti apa, font bagaimana, bisa teman-teman atur juga. Di sini juga kita dibantu dengan footstep ya, jadi bisa lebih indah dari tampilannya. Nah itu mungkin untuk web yang saya buat teman-teman, kurang lebih seperti ini. Benar masih banyak kekurangan sebenarnya, jadi ini cuma ya web yang pas-pasan lah, tapi mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik juga mungkin untuk belajar dan juga mencoba bagaimana saya membuat web. Jadi kurang lebih seperti ini web yang saya buat ya, kurang lebih untuk coding saya buat shortcut text. Sebenarnya juga bisa pakai Visual Studio Code, tapi lagi pengen shortcut text. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan web juga seperti ini ya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan pada kali ini ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih pada teman-teman udah menonton untuk menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga pada dosennya Bang Farin juga Bang Hazib mungkin atas materi yang disampaikan. Jadi bisa kami implementasikan untuk membuat sebuah web. Mungkin itu untuk video yang saya buat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf, dan juga mungkin webnya kurang terlalu baik juga mungkin, saya mohon maaf juga karena baru belajar. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.